Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, come back my YouTube channel. Kembali lagi di vlog aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini aku mau kupas tentang mesin jahit yang aku gunakan sehari-hari dalam mengerjakan project-project aku ya teman-teman. Dan aku bakal jelasin keunggulan dan kekurangan dari setiap mesin yang aku gunakan secara yang aku tahu ya. Untuk kalian yang baru berkunjung di channel aku, alangkah baiknya jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Oke, langsung aja. Pertama, aku gunakan mesin jack. Mesin jack ini adalah mesin versi industri ya, tapi ini belum servo. Jadi ini masih dinamo biasa, cuma tombol on off. Ini tuh mesin ya, bisa dibilang ini tuh bisa buat targetan ya, ngerjainnya lebih cepet untuk kelebihannya. Dan untuk jarum jarang patah, kemudian jahitannya lebih halus dia, tapi cuma bisa jahit lurus aja. Dan ini belum servo. Kekurangannya adalah boros di listrik ya, tetapi juga is okay karena aku penjahit rumahan biasa aja, belum begitu kejar target ini, jadi aku lebih gunain yang dinamo biasa. Dan ini aku belinya second ya. Dan ini juga bisa untuk menyepul. Yang aku tahu sih ini lebih enak dibanding mesin portable ataupun mesin manual. Listriknya juga nggak boros-boros banget walaupun belum servo, cuma dia nyala terus kalau kita nyalakan tombol on-nya. Kalau misalkan kita pencet tombol off-nya beberapa detik langsung mati. Terus dalam penggunaan untuk jahit menjahit itu jarumnya ini tuh jarang banget namanya patah kalau kita gunain jarumnya sesuai kebutuhan kita. Misalkan jarumnya disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan ya. Misalkan kalau kita jahit jeans, kita gunakan angka yang lebih gede jarumnya, 16 gitu ya. Atau kalau misalkan kita jahit yang semi-semi tipis gitu, kita bisa gunakan jarum yang lebih kecil lagi, 11 gitu ya. Oke, itu untuk kekurangan dan kelebihan dari mesin industri. Hanya saja dia tidak bisa untuk banyak varian jahitan pola ya, hanya bisa jahit lurus-lurus saja. Tapi kalau misalkan kita beli sepatu yang buat nyulam gitu, kayaknya bisa sih ya, dominan jahitan lurus. Dan ini ada pengaturan tensionnya, ada pengaturan jaraknya. Untuk mengangkat sepatu bisa lewat pedal sini ataupun dari belakang ini. Ini tujuannya juga untuk mengangkat sepatu ya. Oke, ini untuk mesin industrinya merek Jack ya. Dan kita mau bahas tentang mesin butterfly atau mesin yang bisa dibilang mesin jadul, mesin manual. Ini juga sekarang udah lebih canggih, udah bisa dipasangin dinamonya ya. Jadi bisa versi listrik, lebih jahitan lebih cepat tanpa kita harus menggayuh, mengobel, dan menggenjot bagian pedal bawahnya. Jadi lebih praktis pakai pedal listrik ya, atau udah dipasangin dinamo. Itu pun harganya juga lebih murah. Untuk mesin butterfly sendiri ini aku juga belinya nggak baru. Aku beli mesin itu nggak baru-baru ya, second, tapi masih good looking dan masih berfungsi dengan baik, masih layak pakai gitu ya. Ini aku lebih seneng gunain mesin jadul ini untuk menyepul dan memasang resulting khususnya pada gamis atau pakaian dan celana. Ini juga bisa, kekuatannya juga lumayan bagus setelah mesin industri ya. Kalau misalkan kalian baru mau memulai jahit, aku saranin lebih baiknya tuh mending langsung aja ke mesin industri ya.
sekalian aja modalnya. Kalian nggak harus beli baru, second pun itu pun masih layak pakai, masih bagus, masih bisa berfungsi dengan baik. Ini tuh kisaran 2 juta udah dapat lah kalau misalkan kalian nggak pilih yang dinamo servo ya. Yang dinamo biasa aja itu udah cukup bagus, udah cukup layak pakai. Dan misalkan kalau kalian mau mulai pakai mesin jadul butterfly, ini harganya separuhnya dari mesin industri, di bawah 1 jutaan. Dan untuk kalian kalau mau beli terpisah tanpa ada dinamonya, itu dinamonya sendiri kurang lebih harganya 100.000. Kalian bisa beli di toko merah ya, atau Shopee, itu banyak banget. Ini dulu tuh aku tuh beli kalau nggak salah tuh sekitar 1 jutaan, karena aku tuh belinya di toko mesin jahit, jadi agak mahal. Kalau misalkan kalian mau beli itu, kalian bisa di forum jual beli mesin jahit gitu, lebih murah di marketplace. Tapi jangan yang pengiriman gitu, suruh bayar dulu. Kalau bisa sih yang sekitar daerah kalian, jadi kalian bisa cek kondisi mesinnya, terus bisa lihat mesinnya berfungsi dengan baik atau enggak, dan kalian bisa suruh ngajarin cara penggunaan mesinnya, misalkan kalian belum bisa menggunakan mesinnya tersebut. Kalau online gitu aku tuh nggak nyaranin, karena bisa satu berdampak penipuan, kedua kita nggak tahu tutorial cara pemakaiannya kalau misalkan kita belum menguasai tentang mesinnya, kemudian kita belum bisa melihat kualitas mesinnya. Oke gitu ya. Ini untuk kelebihannya sendiri, ini mesinnya lebih kuat, ini sama kuatnya dengan mesin industri. Hanya saja ini kalau misalkan untuk bahan-bahan yang lebih tebal, ini tuh jarumnya juga mudah patah, tapi lebih kuat daripada mesin portable ya. Ini karena bahannya tuh besi, cuma ini mejanya ya meja standar lah ya. Kalau buat jahit all item bahan itu juga bagus, tapi untuk tensionnya itu sering berubah-ubah. Kalau misalkan kita ganti benang, ganti jenis kain, itu tensionnya tuh kita harus hati-hati karena mudah berubah jahitannya. Bisa jadi yang di depan atau bagian atas jahitan itu rapi, bagian bawahnya itu beradil. Kalau yang pernah aku alami seperti itu. Untuk pengaturan tensionnya, ini untuk jarak langkahnya di sebelah sini. Ini jarak langkahnya di sebelah sini. Ini kegunaannya untuk menyepul, tapi aku biasanya untuk menyepul benang aku gunakan rodanya ini karena lebih cepat ya. Ini aku tuh sering gagal penggunaan ininya. Kayaknya ini masih berfungsi, cuma aku nggak tahu kenapa aku tuh selalu gagal kalau nyepul pakai ini. Jadi aku manual aja pakai tongkat spool. Kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya aku pernah share cara menyepul benang menggunakan mesin jadul, mesin manual. Dan untuk tensionnya itu di bagian sini ya, bagian sini. Ini untuk bawah benang dan ini untuk atas benang. Ini cuma bisa buat satu, ini hanya untuk fungsi satu jahitan aja, jadi jahitan lurus. Jadi kekurangannya hanya bisa untuk jahitan lurus, tapi ini lebih menariknya bisa digunakan untuk pemasangan resleting pada pakaian seperti baju, celana gitu, lebih efisien. Jadi untuk kelebihannya itu mesinnya harganya terjangkau, murah, terus bisa untuk jahit segala jenis kain, dan bisa dipasangi dinamo. Hanya saja satu kekurangannya itu dia tuh nggak terlalu high speed gitu ya. Terus kedua untuk jangka panjangnya itu tuh mesin kayak gini tuh udah nggak ada harganya, dijual itu harganya sangat murah sekali. Terus ketiga itu hanya mempunyai satu pola jahitan, yaitu jahitan lurus saja. Ini tuh kelebihannya juga hemat listrik ya, bisa tanpa menggunakan listrik. Kalau misalkan mati lampu, kalian bisa menggunakan mesin ini. Jadi kalian bisa pilih mana yang worth it untuk kalian pakai. Aku sih saranin antara kedua ini, aku lebih saranin ke industrinya ya. Walaupun lebih mahal, tapi ini jangka panjangnya sangat efisien banget. Kemudian untuk obras, aku tuh bener-bener nggak tahu ya. Ini juga aku belinya second.
Ini aku belinya portable karena dia mudah ditenteng, mudah ditaruh dimanapun. Kelebihannya satu itu, mudah dibawa kemanapun, ditaruh dimanapun, pakai meja atau pakai kursi itu bisa. Kemudian juga watt listriknya tuh rendah, hemat listrik. Hanya saja dia tuh nggak begitu kuat seperti mesin obras industri itu ya. Ini juga bisa, kelebihannya bisa buat ngobras ataupun buat neci itu. Kemudian mesin portable pertama kali aku beli adalah mesin portable ini Singer M155. Ini tuh aku belinya baru ya, karena aku tuh awalnya tuh belum tahu tentang menjahit, asal pengen berdikari atau pengen punya kesibukan menjahit. Misalkan aku punya baju yang sobek-sobek, aku pengen jahit sendiri. Jadi aku tuh nggak tahu, aku taunya tuh yang penting jahit bisa buat jahit macam-macam, bisa jahit zigzag, jahit lubang kancing, jahit putus-putus, terus jahit semi obras gitu kan. Jadi aku pengen yang multifungsi sekalian. Tapi ternyata kekurangannya itu, pertama aku bahas kekurangannya dulu ya. Mesinnya tuh kurang kokoh karena ini bahannya tuh plastik, elemennya tuh plastik. Jadi kalau misalkan kita jahit seperti jeans, jahit yang agak tebal gitu, benangnya mudah putus dan jarum mudah putus. Kemudian kalau misalkan dalamnya ada yang rusak, itu tuh kita susah gantinya, spare partnya tuh susah carinya. Itu ya, untuk kekurangannya itu nggak bisa jahit yang tebal-tebal, dan jarumnya ini tuh cuma bisa dimentok di angka atau di nomor jarum 14. Kemudian untuk kelebihannya, pertama dia hemat listrik, tegangan listriknya tuh nggak terlalu tinggi seperti mesin industri ya. Kemudian dilengkapi dengan lampu mesinnya, jadi kalau jahit malam itu masih dilengkapi ada lampunya gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia dilengkapi beberapa pola jahitan, ada jahitan lurus putus-putus, sedang, kemudian zigzag, semi obras, lubang kancing, segala macam. Ini ada 16 pola jahitan. Kemudian ini untuk jarak jahitannya, langkah jahitannya, dan ini juga bisa untuk menyepul bagian atas ini. Kekurangannya hanya mesinnya itu kurang kokoh, tidak bisa menjahit yang tebal-tebal. Itu dia review tentang mesin jahit yang aku punya. Misalkan aku sering gunain mesin portable ini hanya untuk membuat lubang kancing saja, atau jahit yang sekiranya tidak fatal, menyebabkan kerusakan pada mesin. Jadi untuk kalian yang mau pengen beli mesin jahit, kalian pikir-pikir dulu mana kebutuhan yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian cuma buat keseharian biasa, kalian bisa pilih yang mesin mudah terjangkau ini, seperti mesin manual ini sekitar 500 sampai 1 juta itu udah dapat. Misalkan second itu 600.000 udah dapat sekalian sama servonya ya, dinamonya ini ya. Untuk kalau kalian udah mulai jalan nih, udah ada orderan nih, aku saranin pakai mesin yang industri. Dia buat kecepatan lebih oke, untuk hemat jarumnya juga lebih oke, untuk hasil jahitannya juga lebih oke. Walaupun agak sedikit mahal, 2 kalinya dari ini, tapi mesinnya tuh lebih kuat, lebih kokoh. Sekian dari aku, semoga video ini membantu untuk kalian yang sedang mencari mesin jahit. Jangan lupa, misalkan ada kesalahan dari review yang aku buat ini, aku mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan subscribe, like, dan follow. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.